Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adel Ardila. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan kita juga terjaga. Saya mohon maaf juga karena saya baru mempunyai kesempatan hari ini untuk berbagi lagi bersama teman-teman karena ada beberapa kendala. Yang pertama itu saya ujian akhir semester dan beberapa minggu kemarin juga saya terkena flu berat, makanya baru sekarang saya bisa menyempatkan diri berbagi lagi kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang akibat pernikahan siri. Nah, mungkin kata pernikahan siri ini sudah tidak asing lagi kita dengar, apalagi di Indonesia, karena memang masyarakat kita umumnya sudah banyak yang melakukan pernikahan siri. Maka dari itu teman-teman, saya mengangkat topik ini agar teman-teman tahu apa sih sebenarnya definisi dari pernikahan siri, apa pengertian dari pernikahan siri, dasar hukum pernikahan siri itu seperti apa, dan dampak dari pernikahan siri itu seperti apa, terutama pada kaum perempuan, seperti itu. Nah, semoga dengan adanya materi ini, dengan saya berbagi, perempuan-perempuan di luaran sana itu lebih aware lagi jika diajak atau jika mau dinikahi secara siri. Nah, jadi sudah tahu aspek hukum apa saja dan persoalan apa saja yang akan timbul akibat melangsungkan pernikahan siri ini di kemudian hari. Seperti itu, teman-teman. Nah, pernikahan siri itu sebenarnya adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau secara diam-diam. Karena pernikahan siri ini tidak diumumkan ke publik atau tidak diumumkan ke masyarakat. Selain itu, pernikahan siri juga sangat riskan terhadap persoalan hukum di kemudian hari karena pernikahan ini tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi, pernikahan siri itu dilangsungkan menurut agamanya masing-masing. Namun sayangnya pernikahan ini tidak dicatatkan. Pernikahan ini sah secara agama, namun tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Lalu jika kita berbicara apa dasar hukum dari pernikahan siri, sejauh ini memang tidak ada satupun regulasi atau pasal yang ada di Indonesia mengenai pernikahan siri. Jika kita ingin mencari undang-undang tentang pernikahan siri, itu tetap saja kita menggunakan undang-undang perkawinan, yaitu nomor 1 tahun 1974. Dan memang undang-undang ini sudah lama sekali dan sekarang sudah tahun 2022. Jadi memang harus memang harus banyak yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pada pasal 2 tentang undang-undang perkawinan itu mengatakan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman harus mencatat jika pokoknya harus berpikir lagi bagaimana sebenarnya itu pernikahan siri, terutama bagi saya sendiri, kaum perempuan dan teman-teman yang di luar sana untuk perempuan, bagaimana dampak-dampaknya jika kita melakukan pernikahan siri. Sudah kita ketahui tadi bahwa pernikahan siri itu dilakukan secara rahasia dan tidak diumumkan, dan tentunya akan timbul permasalahan di kemudian hari. Banyak sekali masalah yang akan timbul di kemudian hari, baik itu bagi kita sendiri perempuan dan anak-anak kita nantinya. Jadi itu selain dilakukan melalui aspek agamanya dan juga harus dicatatkan seperti itu. Nah, selanjutnya dampak dari pernikahan siri itu, teman-teman, sebenarnya memang pernikahan siri itu tidak sah secara hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Ini akan berdampak pada aspek legalitas pada pernikahan tersebut. Misalnya nih, ketika kita melangsungkan pernikahan siri,
di kemudian hari itu akan sulit atau kita tidak bisa membuat akta dari anak yang dilahirkan secara nikah siri karena dia tidak mempunyai kartu keluarga, KTP, paspor dan sebagainya. Itu secara hukumnya. Karena dari awal tidak ada bukti pernikahan antara dua belah pihak seperti itu. Jadi misalnya kalau kita melangsungkan pernikahan siri itu akan sangat berdampak bagi kita dan anak kita di kemudian hari karena kita tidak bisa membuat KTP, tidak bisa membuat kartu keluarga dan pastinya juga akan berdampak ke anak-anak kita. Kita tidak bisa membuatkan dia akta kelahiran karena memang tidak ada bukti pernikahan yang kita langsungkan yang tercatat di kantor catatan sipil seperti itu. Nah, ketika kita melihat jurnal pernikahan siri itu akibat hukumnya ada banyak, terutama bagi perempuan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suaminya karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Dan yang kedua, pernikahan siri itu cenderung membuat salah satu pasangan khususnya suami itu lebih leluasa meninggalkan kewajibannya dan ini dikutip dari jurnal Irfan Islami. Nah, banyak sekali sebenarnya dampak-dampak dari pernikahan siri itu dan jika kita melakukan pernikahan siri itu sebenarnya kita memberi peluang kepada para suami yang dia lebih leluasa untuk melanggar kewajibannya karena itu tadi kita kembali ke pertama bahwasanya kita sebagai perempuan tidak bisa menuntut hak kita sebagai seorang istri seperti itu. Apa yang harus kita tuntut, apa yang harus kita lakukan? Kita mau ajukan ke pengadilan itu susah karena dari awal kita tidak mencatatkan pernikahan kita. Jadi sebenarnya kita tidak mempunyai legalitas hukum, tidak ada payung hukum yang melindungi kita seperti itu. Dan yang ketiga, banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri. Salah satunya mungkin yang baru-baru viral juga. Nah, kemudian ternyata pernikahan siri itu bisa mempengaruhi psikologi sang istri maupun anaknya. Kemarin saya membaca sebuah kasus ini dari putusan Pengadilan Negeri Solo nomor 56 garing PIT B garing 2016 garing PNCL SLK tahun 2014 yang dimana kasus ini tentang pernikahan siri. Jadi dalam putusan tersebut ada seorang pasangan yang menikah secara siri kemudian itu dikenakan pasal perzinahan. Karena apa? Karena ternyata sebelumnya mereka masing-masing sudah terikat perkawinan. Misalnya si A dan si B sudah sama-sama memiliki pasangan, kemudian keduanya itu melangsungkan pernikahan secara siri. Nah, akhirnya salah satu pihak itu menggugat ke pengadilan, mungkin istri dari si B yang menggugat ke pengadilan dan hakim memutuskan mereka bersalah karena dianggap memenuhi unsur persinahan yang ada di dalam KUH Perdata seperti itu. Nah, adapun unsur-unsur pernikahan yaitu ketika orang yang sudah terikat perkawinan lalu dia melakukan persetubuhan atau hubungan badan di luar dari perkawinan, mereka dikenakan atau mereka divonis memenuhi unsur tersebut dan dinyatakan bersalah. Seperti itu. Jadi misalnya yang saya sebutkan tadi dia pasangan kedua ini sebenarnya sudah melakukan pernikahan sebelumnya namun dia melakukan pernikahan siri lagi. Jadi salah satu dari mungkin si istrinya ini melapor ke pengadilan dan ini divonis bersalah karena dia termasuk atau dia masuk pada unsur persinahan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pernikahan siri itu memang sangat riskan terhadap permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka legalitas perkawinan tersebut akan ditanyakan. Nah, dari situ akan sulit untuk membuat dokumen-dokumen seperti yang saya sebutkan, seperti akta, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sangat
berdampak terhadap istrinya juga jadi susah untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang istri. Kemudian laki-laki jadi lebih leluasa, kemudian juga itu berpengaruh kepada psikologi istri dan anak di kemudian hari. Lalu dengan cara kita mencatatkan perkawinan, sebenarnya itu adalah bentuk jaminan hukum. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah jaminan hukumnya, kita harus ada mempayungi kita, melindungi kita untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hukum nasional. Bukan hanya agama tapi juga harus mencatatkan pernikahannya, tetapi bukan hanya agama Islam yang harus mencatatkan pernikahannya, tetapi seluruh agama harus mencatatkannya, terutama yang ada di Indonesia ya, yang diakui keberadaannya di Indonesia, seperti itu. Nah, dasar hukum dari pernikahan itu sendiri ada. Nah, dasar hukum dari perkawinan itu sendiri ada dalam kompilasi hukum Islam, yang mana pasal 5 ayat 1 itu menyebutkan bahwa agar jaminan ketertiban perkawinan masyarakat Islam, setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar dari pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, seperti itu. Jadi itu dia teman-teman mengenai definisi, dampak, dan dasar hukumnya. Buat teman-teman harus hati-hati jika diajak menikah siri, karena banyak sekali dampak-dampak yang akan timbul di kemudian hari, terutama bagi seorang perempuan, khususnya bagi saya sendiri juga. Saya sih banyak belajar juga mengenai pernikahan itu seperti apa aspek-aspek yang akan timbul di kemudian hari, seperti itu. Jadi saya mau ketika saya belajar, saya mengetahui sesuatu, teman-teman juga harus mengetahuinya supaya kita sama-sama tahu seperti apa sih pernikahan siri itu. Nah, kemudian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you di video next selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.